Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kami dari kelompok 4, Psikologi Transpersonal, kelas 6C, Prodi Psikologi Islam, Angkatan 2019, UIN Raden Intan Lampung, yang beranggotakan saya sendiri, Ramadan Permata Aris, dengan NPM 1931080360. Di sini, kami akan membahas materi tentang Sufisme. Saya Desti Wulandari dengan NPM 1931080285. Saya Dwi Alivia Putri dengan NPM 1931080295. Nama Nurhalimah Fitria Zahra, NPM 1931080345. Saya Indah Nurjana, NPM 1931080094. Di sini, saya akan membahas materi pertama tentang Al-Nafs. Al-Nafs sebagai elemen dasar manusia yang berarti bagian yang fundamental, yaitu bagian pokok dari sesuatu, menurut Bahrudin. Lalu, jika ditinjau dari pendekatan dalam bahasa Arab, maka paling tidak ada dua istilah yang cocok sebagai padanan kata psikologi, yaitu al-nafs dan al-ruh. Tapi dalam banyak literatur, istilah yang paling sering digunakan adalah al-nafs. Secara fungsional, nafs dipersiapkan untuk dapat menampung dan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik atau yang buruk. Lalu materi kedua ini tentang qalb sebagai dimensi insani psikis dari manusia. Ya, jika kita melihat dari terminologi Al-Quran, paling tidak qalb itu disebut sebanyak 184 kali. Al-qalb adalah suatu rahasia yang halus jasmani. Latifah tersebut adalah hakikat dari manusia itu sendiri. Itulah bagian manusia yang dapat memahami, mengetahui, dan menyadari. Menurut Hawa. Lalu ada qalb menurut bahasa berarti membaik. Nah, membaik ini karena ia sering kali berbolak-balik. Kadang senang, kadang susah, lalu kadangkala setuju dan kadangkala juga itu menolak. Lalu qalb ini amat berpotensi karena itu tidak konsisten. Nah, Al-Quran pun menggambarkan demikian, yang baik pula dan ada yang buruk pula. Lalu materi selanjutnya ini adalah Sufisme dan kesadaran kosmik. Jadi Sufisme ini adalah nama umum dari berbagai aliran sufi dalam agama Islam. Nah, Sufisme atau tasawuf ini adalah gerakan Islam yang mengajarkan ilmu cara mensucikan diri, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Pada awalnya ini tasawuf ini adalah sebuah gerakan zuhud dalam Islam, dan dalam perkembangannya ini banyak melahirkan tradisi mistisme dalam Islam. Lalu yang kedua ini ada kesadaran kosmik. Nah, kesadaran kosmik ini adalah kesadaran yang lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh manusia biasa. Kesadaran kosmik ini biasanya atau awalnya ini adalah kesadaran kosmik ini awalnya diperkenalkan oleh tokoh yang bernama Richard Maurice Buck, seorang psikiater Kanada pada tahun 1901. Dalam bukunya ini yang berjudul A Study in the Evolution of the Human Mind. Jadi buku ini membagi kesadaran manusia ke dalam 3 tingkatan. Nah, 3 tingkatan ini yang pertama ini adalah kesadaran sederhana atau simple awareness, yaitu kesadaran tingkat paling rendah atau tingkat pertama yang dimiliki oleh hewan dan manusia. Lalu yang kedua ini ada kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini yang berada di atas kesadaran sederhana dan dimiliki oleh manusia, di
di mana kesadaran ini meliputi pemikiran, akal kita, lalu imajinasi juga. Dan yang ketiga ini ada kesadaran kosmik atau kesadaran diri. Nah, jadi kesadaran ini yang paling tinggi dan dimiliki oleh manusia tertentu, tidak dimiliki oleh manusia biasa. Jadi menurut Bob ini, kesadaran kosmik adalah cara yang saling berhubungan dalam melihat sesuatu, atau yang lebih tepatnya ini bisa kita sebut yang lebih merupakan pengetahuan intuitif daripada pemahaman yang faktual. Lalu materi selanjutnya ini adalah langkah-langkah tazkiyah an-nafs. Jadi tazkiyah an-nafs ini adalah penafsiran Budiuzzaman Said Nursi. Ini adalah penyucian jiwa dengan cara menjaga hati jiwa dari terjangkitnya penyakit-penyakit buruk. Oleh karena itu, Said ini menerapkan beberapa langkah untuk tazkiyah an-nafs dari ayat-ayat Al-Quran yang meliputi pertama ini memperkuat iman, contohnya dengan menetapkan ketauhidan, lalu dengan suci dan abadi, mengimani takdir, lalu mencintai segala sesuatu karena Allah dan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu langkah kedua ini bisa meliputi ibadah dengan cara ibadah utama yaitu sholat, lalu puasa dan zakat. Dan langkah yang ketiga ini dengan mengambil pelajaran dari kisah para nabi yaitu sabar, tawakal, dan taubat. Lalu langkah keempat ini adalah meninggalkan sifat tercela seperti sombong, mengikuti setan. Dan langkah yang kelima ini melakukan perbuatan yang terpuji seperti menjaga kerukunan antar umat manusia, mengingat kematian, dan meninggalkan hawa nafsu. Sekian materi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Materi selanjutnya yaitu makom. Makom sendiri adalah kedudukan atau tahapan di mana seorang sufi berada. Nah, kedudukan ini didapatkan oleh seorang sufi dengan usaha yang penuh kesungguhan dan juga istiqomah. Jenis-jenis makom, yang pertama itu ada makom taubah, yang merupakan makom pertama yang harus didapatkan oleh sufi atau seorang salik. Nah, taubah sendiri itu artinya kalau secara bahasa adalah kembali, sedangkan secara istilah taubah itu adalah kembali dari segala sesuatu yang dicela oleh Allah menuju ke arah yang dipuji oleh Allah. Nah, menurut Muzakir, taubah dapat dipahami bahwa manusia senantiasa berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang berhubungan dengan Allah dan juga sesama manusia. Nilai dan makna taubah jika diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari akan membuat seseorang menjadi lebih hati-hati dalam melakukan kegiatannya atau pekerjaannya, juga menumbuhkan kerendahan hati yang tulus. Lalu makom yang kedua yaitu zuhud. Kalau secara bahasa, zuhud itu artinya mengekang keinginan atau kesenangan. Nah, sedangkan secara istilah, zuhud itu artinya berpaling dari mencintai sesuatu ke sesuatu yang lebih baik. Menurut Al-Koshani, zuhudnya orang awam adalah membersihkan diri dari berbagai syubhat dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan karena takut dicela. Nah, syubhat ini adalah pemikiran samar tentang halal atau haramnya sesuatu. Nah, sedangkan zuhudnya orang salik atau sufi itu adalah membersihkan diri dari segala hal yang berlebih dengan cara meninggalkan hal yang berlebih atau hal yang melebihi dari kebutuhan pokok. Terus juga menghiasi diri dengan pakaian para nabi dan kaum sufi. Nah, dalam pandangan sufi, zuhud itu dipahami bahwa tidak tamak dan juga tidak mengutamakan kesenangan duniawi. Nah, kalau dalam kehidupan kita sekarang ini, zuhud itu sama dengan hidup sederhana atau dalam kesederhanaan. Nah, kesederhanaan ini merupakan prinsip hidup Islami karena yang berlebihan itu tidaklah baik. Yang ketiga ada makom sabar. Nah, sabar ini berarti itu dia tabah dalam menghadapi segala kesulitan tanpa ada rasa kesal dan menyerah dalam dirinya. Nah, sabar ini tidak hanya menahan nafsu dan amarah, namun
dan juga dia mampu menahan penyakit fisik. Nah, sabar juga dapat dipahami sebagai sikap tabah, tekun, dan juga tangguh dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Nah, seseorang itu kalau dia punya sikap sabar, dia tidak mudah putus asa, dia juga tidak menyerah ketika mengalami kegagalan, dan dia juga tidak larut dalam kesedihan jika mengalami musibah, dan juga dia cepat bangkit untuk menatap masa depan yang cerah. Yang keempat, ada makam tawakal. Menurut Imam Qusyariri dalam bukunya Jainuddin pada tahun 2012 mengartikan bahwa makam tawakal ialah berserahnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seutuhnya. Ketika kita melakukan bentuk perjuangan yang baik dan sudah sesuai dengan apa yang diperintahnya, sesuai dengan aturannya, dan ketika kita juga sudah bersungguh-sungguh menjauhi apa yang sudah menjadi larangannya, serta menyerahkan apapun hasil yang diberikan olehnya kepada apa yang telah kita lakukan. Hal ini merupakan perjalanan seorang sufi untuk mendapatkan penempahan dirinya. Yang kelima, ada makam ridho. Makam ridho merupakan kecintaan dari seorang sufi yang telah didapatkan setelah ubudiyah yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho merupakan sebuah anugerah yang telah diberikan atas usaha yang maksimal dalam pengabdian dan munajatnya. Artinya, pahala yang didapatkan tidak serta-merta mendapatkannya dengan begitu mudah. Walaupun kita sudah melakukan kebaikan sekali atau 2 kali. Tetapi, untuk mendapatkannya, kita harus berusaha lebih keras lagi, serta munajat dengan penuh dedikasi agar mendapatkan anugerahnya, yaitu berupa pahala. Di sini saya akan menjelaskan tentang makam mahabbah dan makam ma'rifat. Makam mahabbah. Mahabbah secara harfiah itu merupakan pengertian dari cinta dan kasih sayang. Mahabbah itu adalah usaha untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah juga itu bisa diartikan sebagai luapan dan gejolak hati keinginan untuk bertemu dengan kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang sungguhnya itu membawa keridhaan ilahi. Nah, ciri-cirinya itu adalah menyukai kepatuhan kepada Allah, membenci sikap melawan Allah, menyerahkan diri dan jiwanya hanya kepada yang dikasihi, mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali dari yang dikasihi, yaitu Allah semata. Kemudian makam ma'rifat. Ma'rifat itu adalah mengenal atau melihat. Yang dimaksud di sini itu adalah melihat Tuhan dengan mata hati. Nah, ma'rifat itu sering dimaknakan pada panggilan hati melalui bentuk tafakur untuk menghayati nilai-nilai akan kerinduan yang berhasil dari kegiatan berzikir. Sesuai dengan tanda-tanda pengungkapannya, hakikat yang berterusan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh hati yang menyaksikan kekuasaan Tuhan dan merasakan kebesarannya, kebenarannya, dan mulia kehebatannya, sehingga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata kecuali terdiam menyaksikan dan merenungi. Nah, pada level ini seorang sufi mengatakan, di mana letak sanubari melihat yang dilihat hanya Allah. Apabila melihat cermin, yang dilihat hanya Allah. Dan ketika bangun tidur, yang dilihat itu hanya Allah. Tetapi mata yang dimaksud itu ialah hati sanubari yang merasakan bahwa Allah itu sangat dekat dengannya.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai substansi esoteris dan eksoteris dalam pandangan tasawuf. Esoteris dan eksoteris ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yang artinya eksoteris adalah sesuatu yang di luar, bentuk eksternal dan dapat dimengerti oleh publik atau nalar seseorang, bukan oleh segelintir kelompok logika. Esoteris merujuk pada sesuatu yang internal, hanya dapat dimengerti oleh orang-orang tertentu. Suchon mengibaratkan bahwa pemahaman esoteris beragama seperti jantung agama, sedangkan pemahaman eksoteris ibarat badan agama. Ketika berbicara masalah Tuhan, Suchon berpendapat bahwa Tuhan dapat ditinjau dari dua sisi, Tuhan dalam dirinya sendiri dan Tuhan dalam bentuk personal. Tuhan dalam dirinya sendiri adalah wujud esensi Tuhan, God in Himself, sedangkan Maya adalah manifestasi God in Himself yang bersifat personal, pencipta, pembuat hukum. Tuhan sebagai personal of God, inilah yang dipersepsikan secara eksklusif oleh agama-agama pada tingkatan eksoterik. Sedangkan pada wilayah pemahaman esoterik, Tuhan dipandang sebagai esensi yang melintas seragam batas atau bentuk agama. Dalam doktrin fana dan bako ini dapat digambarkan bahwa pandangan esoterik yang menempuh kepada yang hakiki dari segala yang ada menyebabkan seseorang menjadi bijak. Karena pada posisi ini mereka sanggup memahami segala misteri yang terselubung. Sedangkan kaum eksoterik tidak mampu menjangkau hal-hal yang bersifat spiritual karena pemahaman ketuhanannya disandarkan pada objek agama sebagai bentuk karena pengetahuannya dibatasi oleh tempat dan waktu. Maka, salah satu usaha untuk mencari titik temu agama kiranya perlu dikuatkan kesadaran esoteris dalam bingkai ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi kelompok 4, yaitu tentang sufisme. Terima kasih telah menyimak video ini dengan seksama. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.